Ya, Shalom Aleichem Bisem Hamasya. Materi kita pada saat ini yaitu salat 7 waktu bagi umat Kristen Ortodoks. Kenapa saya angkat ini? Ya, tentunya supaya kita bisa mengenal dan bahkan ada orang yang menyalahpahami. Saya terpanggil untuk memberikan penjelasan terhadap salat yang dilakukan oleh Kristen Ortodoks. Karena beberapa waktu yang lalu ada grup yang kami bentuk di mana sebahagian besar itu adalah saudara dari sebelah, dan kebetulan dia memposting atau dimasukkan di dalam grup, yaitu orang yang melakukan sholat, yaitu dari gereja Ortodoks. Dan mereka mengomentari bahwa, oh ini ajaran sesat ini. Kenapa ada Kristen berdoa seperti dengan orang Islam? Ini jelas ini sesat. Ya pada waktu itu ya langsung saya menjawab, karena itu kita punya tugas. Ialah bahwa saya menjawab, mohon maaf, ini bukan ajaran sesat, tapi ini adalah gereja Ortodoks yang ada di Timur Tengah, juga gereja Koptik, bahkan gereja Melkait yang ada di Ramallah, dan gereja Maronit yang ada di Libanon melakukan hal yang sama. Ini dilakukan sejak dari awal abad kedua. Bahkan kalau kita runut ke belakang, sebetulnya sholat itu sudah dilakukan oleh Nabi Musa. Tetapi sholat yang dilakukan Nabi Musa itu ialah hanya pada sholat pagi, yaitu waktu bangun pagi, sholat tengah hari, dan sholat menjelang tidur. Tapi di dalam kekristenan, di mana bahwa sholat ini mempunyai makna. Sehingga dari gereja mula-mula, gereja Ortodoks di Antioquia, itu kalau boleh kita katakan bahwa dia menyempurnakan. Karena apa? Bahwa gereja Ortodoks melihat bahwa makna daripada sholat itu ialah ya mulai dari penangkapan daripada tentara Romawi, Yesus Kristus. Kemudian diadili oleh Pilatus, kemudian disalibkan, kemudian diturunkan dari salib, dikubur, dan yang terakhir itu adalah sholat jam 12 malam, karena dalam kitab suci katakan bahwa berhati-hatilah karena kedatangan Yesus yang kedua kali itu seperti pencuri, sehingga harus berhati-hati pada jam tengah malam. Mungkin kata salat ini masih asing bagi kita juga untuk sebagian orang Kristen, dan
terkhusus untuk ya kita agama Protestan. Karena ya memang belum pernah kita melihat. Namun di Indonesia ada beberapa, di Jawa sudah ada beberapa, dan bahkan di Jogja itu pimpinan gereja Ortodoks di Jogja itu adalah Bapak Romo, Bapak Romo, Dr. Daniel Biantoro, dan masih ada lagi. Kemudian sementara sekarang menggagas yaitu Bapak Dr. Bambang Nursena di Malang, yang sementara sekarang untuk menyekolahkan pemuritannya untuk mengarah ke sana. Awal mula daripada sholat itu saya katakan tadi bahwa sebetulnya Ortodoks kuno itu sudah dilakukan oleh Nabi Musa, yaitu untuk orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi dimanapun berada di seluruh dunia pada waktu itu, ialah kiblatnya itu kalau dia berdoa di dalam sinagoge, dia kiblatnya menghadap ke Yerusalem. Tetapi sejak Yerusalem dihancurkan, bait suci dihancurkan, yaitu Baitul Maqdis dihancurkan oleh tentara Romawi, pimpinan Jenderal Titus, maka tidak lagi dilakukan hal itu. Lanjut daripada itu, ialah bahwa Ortodoks, kalau dia mau sholat, itu harus dia membasuh tangan, lengan, telinga, wajah, dan kaki. Ya, kita lihat ini dimiripi oleh saudara kita dari Islam. Kenapa saya katakan bahwa itu dimiripi, bahkan diadopsi, itu karena ya lebih duluan, karena Islam itu saya sering katakan bahwa nanti lahir pada abad ke-7. Jadi tidak benar kalau itu komentar daripada teman saya yang di WA itu bahwa ya ini Kristen model apa lagi, karena dia meniru cara-cara sholat daripada Islam. Itu jawabannya di situ sudah. Bahkan perempuannya kalau melakukan sholat itu dia menggunakan cadar. Ya, jadi dia memakai cadar. Ya, dan ya jelas itu bahwa dia tidak, karena dia cuci kaki, cuci tangan, membasuh muka apa segala macam, jelas itu tidak memakai alas kaki masuk dalam gereja. Kalau itu gereja, dan kalau Yahudi ya itu di sinagoge. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa ya ini masih asing di kalangan kita gereja, dan bahkan untuk gereja Protestan, dan karena itu ya kita tidak lakukan. Sebetulnya sholat itu adalah berasal dari kata selota yang dalam bahasa Aram atau Suryani, yaitu bahasa yang digunakan oleh Nabi Isa atau Yesus, dan bagi umat Ortodoks Arab, yaitu umat Kristen Ortodoks yang berada di ya Suriah, Mesir, Palestina, ya Yordania, itu melakukan hal yang sama.
Sholat masih dilakukan di gereja-gereja Arab sampai saat ini. Kalau di gereja Katolik, itu disebut sebagai brevier atau de liturgia horanum. Dan hampir seluruh gereja-gereja Timur Tengah masih melaksanakan sholat 7 waktu. Di dalam gereja Ortodoks, jam-jam sholat itu masih dipertahankan tanpa putus sebagai doa-doa bagi kaum imam atau klerus maupun umat atau orang awam. Menurut L.E. Phillips, bahwa berdasarkan penelitian arkeologinya menulis bahwa umat Kristiani paling awal sudah melaksanakan daily prayer atau salat, dan yaitu pada waktu pagi, tengah hari, malam, dan tengah malam. Bahwa orang Kristen Ortodoks sesungguhnya hanya melanjutkan yang dilakukan oleh orang Yahudi seperti yang saya sebutkan tadi. Seluruh umat Yahudi sampai sekarang berdoa dengan menghadap ke Baitul Maqdis atau Hamikdas. Dan setelah Baitul Maqdis atau Bait Suci di Yerusalem itu dihancurkan, maka tidak lagi dilaksanakan waktu itu. Tetapi bagi kita umat Kristen, ialah bahwa di mana di dalam firman Tuhan dikatakan, dan Yesus itu menyampaikan, ialah bahwa bukan di Moria, bukan di More, ya, tetapi dimanapun kalian berdoa, menghadap kemanapun, karena Allah itu adalah roh adanya. Oleh sebab itu kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Ketujuh, sholat dalam gereja Ortodoks, di mana penyusunannya itu ialah dimulai dari pukul 6 pagi. Jadi disebut sebagai salat saat al-awal. Atau disebut juga sebagai salat subuh. Yang dalam gereja Surya atau di dalam salat bakir atau salat bangun tidur di dalam gereja Koptik. Dan dalam gereja Barat atau Katolik disebut sebagai Laudes Matutinae atau pujian pagi. Dan kita lihat bahwa sampai sekarang saudara kita dari gereja Katolik itu masih melaksanakan itu, dan juga pada menjelang malam. Yang kedua ialah salat saat az-zalitsa atau dalam bahasa Latin hora tertia, yaitu kira-kira pukul 9 pagi, di mana sebanding dengan salat duha di dalam Islam. Tadi saya sudah sampaikan bahwa gereja Koptik lebih menyempurnakan dibandingkan dengan sholat dalam Yahudi. Di mana pada sholat yang pertama tadi ialah bahwa
di situ menggambarkan Yesus ditangkap oleh tentara Romawi. Dan pada waktu salat yang kedua ini ialah bahwa Yesus diperhadapkan di Pontius Pilatus. Kemudian salat yang ketiga ialah salat saat sadisa. Dalam bahasa Latin, hora sikta. Salat jam yang bertepatan dengan jam 12 siang. Waktu salat ini dapat sejajar dengan salat zuhur di dalam Islam. Yaitu bahwa Yesus mati di kayu salib. Kemudian selanjutnya, ialah salat saat as-sadisa. Salat saat at-tasyiyah atau salat syuhur di dalam Islam. Salat saat at-tasyiyah ini dalam perhitungan kalender Masehi yaitu diperkirakan jam 3 sore, di mana mayat Yesus diturunkan dari kayu salib atau sama dengan atau sejajar dengan salat asar di dalam Islam. Salat saat al-surub di mana di dalam gereja Katolik dikenal dengan vepers atau ibadah sore atau senja maghrib. Waktunya bersamaan dengan terbenamnya matahari, yaitu kira-kira menjelang pukul 6. Apa sebabnya? Karena perhitungan waktu untuk Yahudi itu dimulai dari jam 6 sore atau pukul 18. Jadi sebelum pukul 18, mayat Yesus sudah dibaringkan dalam kuburan yang sudah disiapkan oleh Yusuf Arimatea. Salat al-Naum ialah salat al-Naum, yaitu salat untuk berangkat tidur, yaitu kira-kira sejajar dengan salat Isya dalam Islam. Atau gereja Katolik menyebut salat ini sebagai pikil. Dan yang terakhir ialah salat as-satar. Ialah salat tengah malam atau penutup. Ini disebut di dalam gereja-gereja kuno dengan berbagai nama, yaitu salat lail atau salat malam, salat satar atau prayer of veil atau salat penutup, atau salat sah hajib. Di dalam bahasa Aram atau Suryani dikenal dengan istilah zelota sahra. Ialah salat waktu berjaga. Tadi saya sudah sampaikan bahwa salat yang terakhir ini, yang ketujuh ini adalah salat untuk berjaga. Di mana Yesus sendiri katakan bahwa
aku akan datang seperti pencuri. Dan saudara kita dari Muslim juga ini sampai sekarang ini melakukan yang namanya salat tahajud, yaitu dalam Islam, salat tengah malam. Nah, itulah ketujuh salat yang saya sampaikan. Namun kalau kita lihat di dalam Alkitab tidak terperinci sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa ya dari salat Yahudi, yaitu dari Nabi Musa, yaitu hanya dikenal salat bangun pagi, tengah hari, dan menjelang tidur. Tetapi disempurnakan oleh gereja Ortodoks, gereja Koptik, bahkan Maronit dan Melkite yang ada di Ramallah. Ya, barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan, sehingga kalau ada pertanyaan mungkin dari pihak sebelah, katakan bahwa kenapa orang Kristen meniru-niru orang Islam untuk sholat. Ya, kita harus katakan bahwa sebetulnya ya justru saudara kita yang mengadopsi sholat itu. Yang awalnya juga dari saudara kita di sebelah itu hanya 3 kali, tetapi menjadi 5 kali. Ya, sama dengan dari Yahudi menjadi 3 kali, kemudian masuk dalam gereja Ortodoks Maronit, kemudian gereja Koptik di Mesir, ya Melkite, dan gereja-gereja Ortodoks lainnya menjadi 7 kali. Nah, tentunya pasti ada pertanyaan, kenapa kita di gereja Protestan tidak melakukan? Nah, itu saya tidak mengintervensi ke sana, ada pemikiran-pemikiran. Sehingga ya karena ya sholat untuk kita orang Kristen bukan menjadi kewajiban. Ya, ini saya mengambil pernyataannya dari Pak Dr. Bambang Nursena, bahwa tidak sama dengan saudara kita dari Islam, bahwa kalau dia meninggalkan sholat itu dia dikenakan hukuman. Karena di dalam kitab suci kita ialah sudah ada dikatakan bahwa peliharalah imanmu. Ya. Jadi kapan saja kita melakukan sholat, itu tidak menjadi masalah. Barangkali ini saja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan dengan materi ini, ya kita semakin menambah wawasan, dan kalau ada yang pertanyakan, kita sudah bisa menjawab. Jangan justru kita menjadi minder wider kompleks, ya karena kita tidak bisa menjawab. Terima kasih. Salam Elohim Bisem Hamashiach.